Dalam video ini, Anda akan menemukan metode paling efektif buat cepat atasi problem asam urat yang ketinggian. Tahu nggak, asam urat tinggi itu dialami ratusan ribu orang di tanah air kita. Dan kalau kita nggak berhasil nurunin, bisa serius banget. Dan bisa menimbulkan komplikasi seperti gout. Kabar baik adalah bahwa sebenarnya atasi asam urat tinggi nggak sulit kok, asal tahu caranya. Nonton sampai selesai karena kita juga akan membahas sejauh mana Anda bisa atasi asam urat dengan makanan khusus. Dan yang tak kalah penting, Anda juga akan mengetahui makanan mana paling buruk dan justru cenderung bikin asam urat Anda makin tinggi. Sebelum kita lanjut, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Su Hasugian. Saya seorang ahli biologi khusus di bidang biologi manusia. Dan saya, Dominic, saya seorang coach kesehatan. Dulu saya juga pernah punya problem asam urat yang ketinggian. Namun saya berhasil atasi problemnya tanpa obat. Hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar serta perubahan gaya hidup. Dan dengan ilmu, saya telah membantu ribuan orang atasi gangguan kesehatan seperti asam urat, diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, asam lambung, dan berbagai masalah metabolisme lain. Semua ilmu yang kami bagikan bukan sekedar opini kami, namun berdasarkan sains terkini, bukan cuma katanya. Karena kami percaya Anda berhak mendapatkan pengetahuan yang benar supaya Anda bisa ambil tanggung jawab atas kesehatan Anda sendiri. Supaya kita dapat menurunkan kadar asam urat, ada beberapa hal dasar yang perlu kita mengerti dulu. Misalkan, tahukah Anda, hanya sekitar 30% asam urat dalam tubuh berasal dari makanan. Artinya 70% sisanya diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Hal ini penting loh, karena berarti makanan sebenarnya cuma punya peran kecil. Riset terbaru jelas menunjukkan tingginya asam urat kita lebih dipengaruhi faktor lain. Namun soal biologi dan biokimianya saya serahkan ke Su aja yang jelasin lebih detail. Betul banget, asam urat itu bukan sekedar dari apa yang kita makan. Bahkan kalau kita puasa total, tubuh tetap bikin asam urat. Tubuh kita itu kayak pabrik kimia. Supaya kita bisa hidup, ada ribuan reaksi kimia berlangsung terus setiap detik. Dari situ pasti akan ada limbah juga. Nah, asam urat ini ya salah satu sampah metabolisme. Jadi, ini zat yang tubuh memang bikin sendiri, bukan bawaan dari makanan. Biar lebih kebayang, Coach Dominic punya ibarat yang pas banget soal ini. Bayangin rumah Anda. Selama sampahnya dibersihin dan rajin dibuang, nggak ada masalah. Tapi kalau sampah jadi numpuk, jadi bau, kotor, undang tikus, dan bikin masalah lain. Nah, sama persis dengan asam urat. Kalau dibuang dengan lancar, aman-aman aja. Pasti Anda sekarang bertanya, bagaimana cara buang asam uratnya? Jawabannya simple. Kalau tubuh sehat, asam urat dibuang lewat ginjal keluar melalui urin. Tapi pembuangan dari asam urat bukan hanya lewat urin saja. Cuma sekitar 70-80% dari asam urat dibuang lewat urin loh. Lalu sisanya yang 20-30% itu diapain? Buangnya gimana? Nah, ini menarik sekali. Sisa 20-30% asam urat diurus oleh bakteri di usus kita. Mereka tuh makan asam urat itu. Makanya kesehatan mikrobioma usus penting banget. Karena banyak orang dengan masalah metabolisme termasuk asam urat tinggi juga punya usus yang bermasalah.
Tapi detail cara bikin bakteri di usus kita ini bahagia itu topik untuk video lain. Betul. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar nggak kelewat kalau kita bahas itu nanti. Nah, orang cerdas pasti sudah mulai mengerti problem utama itu bukan di tahap terbentuknya asam urat, tapi di tahap pembuangannya. Kalau kita paham ini, otomatis strategi untuk atasi asam urat jadi jelas. Fokusnya bukan mencegah asam urat terbentuk, tapi memastikan pembuangannya berjalan lancar. Betul. Tapi sebelum kita bahas cara perbaiki pembuangan, saya mau kasih gambaran dulu. Kadar asam urat yang dianggap normal itu berapa sih? Versi medis lama biasanya pakai patokan wanita 1,5 sampai 6, pria 2,5 sampai 7. Tapi menurut sains terbaru, level yang optimal lebih rendah. Wanita di bawah 5, pria di bawah 5,5. Nah, kalau sewaktu-waktu asam urat tinggi, nggak masalah. Itu wajar kok. Tapi kalau tinggi terus-menerus dalam jangka panjang, disitulah muncul penyakit yang namanya gout. Tentang gout ini, biar Coach Dominic aja deh yang menjelaskan. Singkat aja ya, gout itu terjadi kalau asam urat numpuk terlalu lama. Akhirnya jadi kristal-kristal kecil yang tajam banget. Kristal ini mengendap di sendi paling sering di jempol kaki. Hasilnya bengkak, panas, merah, dan sakitnya kayak ditusuk jarum. Pokoknya nyiksa banget. Dan menariknya, kebanyakan orang dengan asam urat tinggi biasanya juga punya tekanan darah tinggi. Bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain, tapi jelas ada kaitan antara keduanya. Nah, balik ke soal pembuangan tadi. Karena ginjal yang paling banyak buang asam urat, jadi logis kalau fokus kita harus pada kesehatan ginjal. Kalau ginjal sehat, pembuangan asam urat itu bukan masalah, bahkan terlepas dari apa yang kita makan. Makanya kalau Anda punya asam urat tinggi, sangat dianjurkan cek juga fungsi ginjal Anda. Nah, sekarang kita melihat bagaimana anjuran dunia medis. Karena ternyata penanganan mereka itu keliru banget. Mereka tuh punya fokus untuk menghindar makanan yang cenderung memicu pembentukan asam urat. Padahal mestinya fokus diarahkan pada perbaikan ginjal. Mereka mengkambing hitamkan makanan seperti daging, seafood, dan lain-lain. Karena makanan tersebut memang tinggi purin yang kemudian diolah tubuh menjadi asam urat. Padahal seharusnya fokusnya bukan di situ. Fokusnya ya di perbaikan fungsi ginjal. Betul, karena makanan hewani seperti daging, seafood, dan lain-lain justru membantu memperbaiki kesehatan tubuh termasuk ginjal. Karena ingat teman-teman, yang bikin ginjal rusak di awal itu apa? Kelebihan gula dan karbohidrat. Itulah kenapa kebanyakan penderita asam urat tinggi juga punya masalah gula darah. Dan begitu gula darah terkendali, fungsi ginjal ikut membaik. Walaupun itu butuh waktu yang cukup lama. Di komunitas kami, puluhan ribu orang sudah mengalami hal ini. Banyak yang bilang kayak ada keajaiban. Walau tetap makan makanan yang katanya bikin asam urat naik, tapi karena ginjalnya membaik, asam urat mereka malah turun. Bukan karena keajaiban. Nah, kalau kita pakai kacamata medis konvensional, memang terlihat kayak keajaiban. Tapi sebenarnya itu sangat logis. Strategi terbaik untuk atasi asam urat tinggi, hindari gula dan karbohidrat. Betul, banyak anggota komunitas kami yang melaporkan. Begitu mereka terapkan diet rendah karbo, asam urat mereka yang tinggi juga ikut turun. Cuma memang
Sering ada fase awal di mana asam urat sempat naik dulu. Itu wajar karena ginjal lagi adaptasi. Namun setelah beberapa minggu atau paling lambat dalam waktu bulanan, asam urat turun karena kondisi ginjal mereka membaik. Maaf, potong sebentar. Kalau Anda sungguh ingin bebas dari cengkeraman diabetes dan gula darah tinggi, saya ada kabar baik yang pasti bikin Anda semangat dan penuh harapan. Kami sudah siapkan buku digital ini gratis, tanpa biaya dan tanpa syarat, yang merangkum metode praktis tentang gizi, nutrisi, pola hidup, dan olahraga khusus. Metode ini sudah membantu ratusan orang kembali punya gula darah normal. Untuk mendapatkannya, gampang kok. Cukup kirim pesan WhatsApp atau email ke kami. Nomor WhatsApp dan alamat email bisa Anda lihat di deskripsi maupun kolom komentar video ini. Ingat, buku ini benar-benar gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Bayangkan, dalam 2-3 bulan Anda mungkin sudah merasakan gula darah yang lebih stabil seperti banyak pengidap diabetes lain yang telah menerapkan metode ini. Nah, di awal video tadi kami udah janji mau kasih tahu makanan apa aja yang perlu Anda kurangi atau bahkan menghindari. Gampang kok, yang paling bahaya itu nasi, mie, roti-rotian, tepung-tepungan, bahkan buah-buahan. Loh, kok buah juga? Bukannya buah itu sehat? Apa karena buah ada gulanya? Persis. Masalahnya gula dalam buah banyak yang berupa fruktosa. Nah, fruktosa ini unik banget karena justru memicu produksi asam urat dalam tubuh. Selain itu, ada juga beberapa sayuran kayak bayam, kacang panjang, dan beberapa kacang-kacangan lain yang sebaiknya dikurangi kalau mau cepat turunin asam urat. Tapi kabar baiknya, Anda nggak harus pantang gula dan karbohidrat selamanya. Kalau metabolisme dan fungsi ginjal sudah membaik, Anda bisa pelan-pelan menikmati lagi makanan kayak buah-buahan. Betul nggak? Betul banget, saya ngalamin sendiri. Dulu waktu pertama ketahuan diabetes, asam urat saya juga tinggi. Tapi dengan diet rendah karbo bahkan sempat zero karbo, fungsi ginjal saya pulih. Hasilnya asam urat saya jadi normal kembali. Dan sekarang sudah 10 tahun lebih asam urat saya stabil aja. Nah, pemirsa, saya punya satu metode lagi yang super gampang. Buat kebanyakan orang dengan asam urat tinggi, cara ini manjur banget. Malah enak, gratis pula. Cepat kasih tahu dong resepnya. Perbanyak minum air putih. Ya, kedengarannya terlalu simpel, tapi jangan remehkan. Ini efektif banget loh. Logikanya jelas. Karena sebagian besar asam urat dibuang lewat urin. Otomatis makin banyak Anda minum, makin sering buang air kecil. Dan makin banyak Anda kencing, makin banyak juga asam urat kebuang. Betul pemirsa, dari semua strategi mungkin yang paling gampang tapi sering dilupakan justru ini, minum cukup banyak air putih. Ya, tapi begitulah manusia. Langkah sederhana, hal gampang yang dianggap sepele sering dilewatkan padahal sangat efektif. Jadi sekarang Anda sudah mengerti kan? Kunci atasi asam urat tinggi itu jaga kesehatan ginjal. Terapkan pola makan rendah gula dan karbohidrat. Dan minum air putih yang banyak. Satu lagi ya, kebanyakan orang yang punya problem dengan asam urat suka punya problem juga dengan kadar kreatinin yang tinggi. Karena kreatinin tinggi itu juga pertanda ginjal lagi bermasalah. Makanya kalau Anda mau tahu cara nurunin kreatinin juga, jangan kelewat nonton video kami yang satu ini. Saya jamin itu bakal sangat mencerahkan.